kan pas pulang juga sama fitrah lagi. Sebab jaminan Nabi kalau orang dosa 1 tahun mau puasa 30 hari plus ibadah yang lain, maka setiap dosanya itu dalam 1 tahun dihapus. Kalau mikir begitu itu kan boleh hitungan ya. Kalau setiap hidup dari mulai balik, kadang-kadang kita baru dari sebelum balik udah puasa, ya sampai nanti wafat puasa terus. Nanti itu kan bersih. Apalagi sholat itu kebersihin dari zuhur ke asar maghrib terus. Jumat hapus dosa 1 minggu. Nah, jadi makanya beruntung orang-orang yang mau beribadah. Makanya di Quran itu yang dijamin sama Allah bahagia adalah orang-orang yang bertakwa, yang mau ibadah. Intinya, walaupun di dunianya Allah gak kelihatan, tapi di hatinya ada rasa takut sama Allah. Itu gak semua orang dikasih, kan? Bapak Allah bebasin, nikmat dikasih semua, jor-joran. Tapi rasa takut sama Allah dikasih gak? Nah, hanya orang-orang yang dipilih sama Allah yang di hatinya dikasih rasa takut sama Allah. Jadinya apa ya? Mau ngaji ini. Kalau ada rasa takut sama Allah mau ngaji gak? Mau. Ngapain? Nyari duit. Enak, nafsu kan enak. Tapi karena ada rasa takut sama Allah, walaupun saya orang bejat ya Allah, aku saya ahli maksiat. Tapi ada rasa takut sama Allah, mudah-mudahan sebab dia ngaji, sebab dia berjamaah, sebab dia puasa, sebab dia sedekah, sebab dia berangkat haji, sebab dia birrul walidain, apapun ibadahnya itu jadi kita dicap orang yang muttaqin, orang yang takut kepada Allah. Ya, kalam Imam Syafi'i aja, muhibbus shalihin walastu minhum. Aku cinta orang soleh, walaupun aku itu bukan orang soleh. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Ya Allah, walaupun saya nakal, tapi saya cinta sama orang soleh. Sebab kenapa? Allah cintanya sama orang soleh, bukan sama orang toleh. Ya, Allah cinta sama orang soleh. Allah benci sama orang yang bukan manusia. Ya, untungnya ya ada hadis Nabi syarul mar'u ma'aman ahabba, bakal dikumpulin seseorang bersertaan apa yang dia cintai. Walaupun kita banyak dosa, kalau di hati kita ada rasa cinta sama orang soleh, sama amal soleh, mudah-mudahan jadi orang soleh. Ya, itu apa nikmat yang diberikan sama Allah sebulan kemarin ibadah. Berarti dosa antara Allah mudah-mudahan semuanya kehapus sudah. Amin ya rabbal. Tinggal dosa antar manusia. Ya, supaya sempurna saya lebaran itu kan bebas. Bukan lebaran itu lebar jalan. Ya, lebaran itu bebas. Lebar bodoh, ya, bodohan. Ya, lebar itu saling membebaskan. Ya, pasti saya banyak dosa, banyak salah. Saya mohon maaf yang sebesar. Jadi juga nama apabila ada dari jamaah juga ya ngobrol malam Kamis ada tidak ada kesalahan, saya juga maaf. Jadi kita saling membebaskan. Nah, lebaran tunggu ketupatnya udah habis. Kita lebaran lagi besar, lebaran besar. Ya, kalau Idul Fitri cuma puasa, Idul Adha ngorbanin, ya. Jadian mana? Ayo, ngorbanin duit, beli baju doang mah ya, tenang kita. Coba ngorbanin kambing satu, sapi satu. Ayo disebutnya akbar, besar, ya. Ingat Nabi Ismail, udah ya, kita lebaran lagi ntar. Ya, kemarin alhamdulillah kita udah sampai halaman kalau beda ya, cetakannya beda-beda. Sampai dulu, wa anna syari'atahu nasakat jami asyara
Syariat Kanjeng Nabi itu menyalin semua syariat as-sabiqati yang terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Ya. Alaiha wa tabqa mustamirratan, dan bakal tetap akan ada terus ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi nggak ada perjanjian baru di zaman ini. Kalau di Islam ada perjanjian lama, perjanjian baru. Janjinya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lanjut kita mah sampai yaumul qiyamah. Nah, sekarang halaman 14 ya. Kita baca dulu wa yajibu 'alal mukallaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alal mukallafi aidan ayya'rifa syara'i'ad dini wa hiya furu'uhu wa ahammuha at-taharatu as-salatu az-zakatu was-sawmu wal-hajju wa natlubu minallahi ta'ala al-i'anata ala dzikril ahammi minha wal barakata fihi wa naqulu kitabut taharati wallahu a'lam bi muradihi dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib ya. Sebelumnya kita diwajibin ya, kata Kiai Musonib, untuk mengenal Allah. Sebelumnya kita belajar tauhid, walaupun nggak secara detail, tapi beliau membahas, saya Muhammad Rasulullah membahas tentang akidah. Akidah itu fondasinya, dasarnya. Agama semua dimulai dari akidah. Dasarnya itu. Kalau bangunan fondasi. Pertama yang diwajibkan sama Allah adalah mengenal Allah dulu. Ya, kalau kita ngaji tafsir, makanya masyhur periode Mekah itu disebut dengan uluhiyah. Yang penting iman dulu, belum perintah sholat, puasa, haji, belum ada. Ya, pokoknya mau iman aja. Nah, ketika udah iman, baru masuk periode kedua, periode madaniyah. Di situ mulai ada puasa, ada sholat, ada haji, ada zakat. Sebab hatinya udah beriman. Ya, kalau bahasa kiai, jangan suka ngajak si engkong yang kafir puasa, tapi iman mah percuma. Ya, kalau ngomong tingkatan ilmu, kalau mau jujur ya, ini ahli tauhid benar. Ya, walaupun orang itu ahli maksiat, tapi kalau punya tauhid selamat, masuk surganya Allah. Walaupun dia ibadahnya benar, tapi kacrut tauhidnya. Nah, buat apa? Kayak orang bangun di atas lautan, gimana? Ruku. Ke siapa nyembahnya? Makanya semua rata-rata dimulai dengan tauhid, baru ke fikih. Ya, makanya iman itu nomor 1, antumina billahi dulu, baru wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai nanti wakil yaumil akhir, sampai ujungnya dia ngaku saya ini hamba Allah. Apa buktinya? Wa bil qadari khairihi wa syarrihi
Allah Ta'ala. Sekuat apapun keinginan kita itu cuma hamba Allah. Ya, kita kan dari kecil udah dididik itu, didoktrin. Mau jadi apa? Kalau ada tahu kan begitu. Bagaimana Allah jadi dia jangan orang bego kalau sekarang. Padahal benar begitu. Kalau mau jujur mah, ya. Gara-gara kita tanam ini dari kecil pengen begini juga nyampe gimana? Apa nggak boleh? Boleh silakan. Makanya Allah itu suka ngomong insya Allah. Saya pengen jadi dokter, insya Allah. Jadi pengusaha gitu. Akhirnya kerjain dokter. Usaha banyak duitnya. Dokter kerja apa kamu? Rumah sakit. Ini contoh. Ya. Jadi itu proses antuminabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Percaya mau mati. Dunia ini bakal mati. Mau pada harinya mau bagus kek kelihatan kita kan. Bahasa itu bahasa kita. Mau tidur. Kita kalau jelek itu merasa sakit, sedih, susah. Kalau kira apa? Kita bahagia, senang, pengen gitu. Itu itu semua datang dari Allah. Sebab kenapa? Kita ini cuma hamba Allah. Sudah jadi bahas tuh ya. Para ulama bahas apa lagi itu. Tinggi-tingginya maghrib ya ujungnya aku. Buktinya apa? Lihat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kanjeng Nabi, ya Nabi yang paling top, nggak ada yang lain. Detail tertingginya adalah menjadi hamba Allah. Kalau ngaku jadi hamba Allah mau sujud. Kalau nggak mau ngaku, woro-woro sujud. Ya, makanya jadi diproses sama Allah. Ya, saya ngomong itu takut ada yang punya angan-angan, kita silahkan. Sampai dulu saya pernah ngomong gini, orang yang panjang angan-angan itu punya mimpi doang tapi nggak mau usaha. Yang kaya nih, tapi subuh kesiangan, itu perlu amal deh kawan. Termasuknya perlu amal. Panjang angan, kalau kepengen pinter, belajar lu. Kalau pengen kaya, ya usaha gimana? Sampai segitu dulu saya bilang, memang harus namanya oleh Allah yang kata beliau, aku itu dia bahasa Jawanya. Aku dulu tuh waktu kecil nggak nyangka bakal jadi kayak gede begini. Pak Ustaz ke Sohor, masuk ke Bengawan Solo, mobilnya penyemplung. Ya ditunggu sampai 2 jam, angkat keren. Begitu kuat lagi rokokan. Nggak basah sama sekali. Nah udah. Itu lagi rombongan kemarin ya. Ya lalu kata dulu aku tuh nggak nyangka begini. Kok mah biasa aja, takut jadi orang bodoh, susah ntarnya melarat itu doang. Ya, sebenarnya apa? Gua belajar, gua usaha kalau bahasa Betawinya. Ya, usaha kerja macam-macam supaya nggak susah di hidup. Tapi sama Allah dikasih lebih sampai beliau menangis. Allah jangan dikasih semua di dunia. Tapi akan ada nggak ininya saya? Nah, kan dia udah sedih. Ya, itu masa saya ngomong turun amal itu hanya termasuk kata dulu saya. Kalau kamu usaha itu turun amal, kerjain dulu, kan ada hasilnya. Kan Allah yang kasih hasil, ya. Nah, jadi kita itu dididik sama Allah pertama dari bertauhid dulu, mengesahkan Allah. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahis bukan. Ya, saya bilang orang beriman walaupun ahlu maksiat, makanya Nabi simpan 3 fardu syafaati. Aku simpan syafaatku di ahli kabair. Ya, biar kerjain. Nah, ini sohibul kabair. Jangan gede gitu, dengan badan. Sohibul kabair. Kabair mah dosa gede. Ya, ya jadi
Aku simpan syafaatku di ahli kabair. Orang-orang yang melakukan dosa besar ummati saking siapa? Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, ini untungnya umat Kanjeng Nabi walaupun dia tukang mabuk, zina, bunuh, ya, ntar sabar. Ya. Nunggu siapa? Syafaat. Pengen gituin ya? Enggak kita apa? Syafaatnya pengen apa? Tapi buat angkat derajat. Makanya yang rajin ibadah. Ingat sahabat, jangan saya pengen memberikan Nabi nanti di surga. Apa jawaban Nabi ya? Tolongin saya, ya. Gimana caranya? Akhiru minas sujud. Banyak sujud. Tidak ada yang benar. Sebab setiap kita sujud sekali, itu Allah angkat satu derajat di surga. Bisa berapa kali sujud tadi? 8 ya? 8 derajat. Berjamaah 27 derajat. Kemarin puasa tarawih berapa kali sujud? Gak pernah ada dapat kepot. 1000 kali sujud. Ya kan? 20 kali 2 berapa? Bener ya? Bener ya? 20 kali 4 ya? Kali 4 ya? Dan 20 rakaat kan? Kali 4 kali sujud berarti 80. 80 kali 30 berapa? 3 kali 8 2400. Kalau hitung-hitungan ya. Kalau hitung-hitungan itu kalau ya kita harus tunduk sama Allah. Kalau kita dikasih kekuatan alhamdulillah full dari hari pertama nggak bolong belas sama sekali ya. Ya sampai hari 29 khatam Quran ya minimal sekali lah. Itu udah pot-potan. Ngomong 2 kali udah berat, 3 kali apa lagi? Kalau ngomong Imam Syafi'i, kalau bulan puasa 1 hari 2 kali khatam. Di anak ada 1 hari 2 kali khatam. Berarti 60 kali. Hari biasa sekali. Kok bisa begitu? Bisa. Orang apa? Sama kan nggak apa? Sama yang rasanya muter-muter aja. Ini nabai. Apa? Kalau yang hafal Quran itu tinggal di pondok-pondok 8 jam beres. Yang kayak di Temboro ada kan? Malah apa? Temboro itu. Bulu daulah. 1 malam khatam. Ya asal kuat aja berdiri. Ya, tapi kalau orang udah cintanya karena apa sholatnya karena Allah kan, kita kan paksa dulu 20 aja dah. Kapan doa kambilinnya? Tapi udah selesai terawih seger lagi anehnya. Itu aneh saya. Habis selesai terawih kolom mah habis aja. Yang tadi mana? Saya tanya gimana? Amin. Itulah Indonesia. Ada yang 7 menit tuh ya, 20 rakaat selesai. Wallahu a'lam. Nah, moderasi. Tinggal yang bersiap itu. Kalau nggak itu nggak jongkok. Sama orang itu lagi bisa. Udah sehat. Ya, 7 menit selesai. Nangis aja 5 menit. Ini 7 menit 20 plus witir. Itulah Indonesia. Tapi itu dimana katanya promokenya dulu apa? Dia dari jamaah juga. Ayo supaya Mama amat ini, tadi pagi saya udah angkat gabah ya. Oh capek belum? Ya wis lah, put gitu. Nggak apa-apa silahkan. Kalau punya dalil. Nah, saya juga pernah dengar ya ada yang sholat cepat ada. Nah katanya rumahnya kayak kilat selesai. Terus apa? Kita ngap ya, yang biasanya aus.
Yang biasa itu aus aja ada yang ngomong, nyantai. Apalagi yang selek bisa. Kalau nggak biasa. Nah, jadi apa namanya? Jadi akidah itu nomor 1. Wajibu sekarang, wajib lagi kata Syekh Muhammad Hasbullah. Siapa? Alal mukallafi, ada mukallaf Islam balik berakal. Ingat ya, orang yang dituntut dikasih kewajiban. Kalau dirinya ngerasa muslim, udah tutup balik, tanya balik semua ini berakal. Ya, ada yang gila kan? Gila dunia ada. Ya, berakal ingat gila dunia ya. Kalau kita ngaji apa tasawuf. Orang zuhud itu bukan gak punya dunia. Awas jangan salah paham ya. Orang zuhud itu bukan gak punya dunia, tapi di hatinya tidak ada Jangan berarti orang zuhud itu pensiunnya udah merah, apa namanya, banyak air kita di mana-mana sudah ada, ya baju udah beler, soal mainan itu lah. Bukan, ya zuhud itu bukan begitu. Di hatinya tidak ada Kalau begitu kiai nggak ada yang mewah. Kiai pamer sesuatu, budun ya enak aja. Ingat saya Abdul Qadir kan? Pernah beliau pakai kuda gagah, baju parlente. Ada kafir meletup begini, pernah nggak dengar dia? Hadis ad-dunya sijnul mukmin wa jannahil kafir. Dunia itu apa namanya? Penjara bagi orang mukmin, wa jannahil kafir, dan surga bagi orang. Ditanya, itu kafir melarat kan? Kafir melarat kan? Kalau ingat apa makalah ulama, nikmadinu wa dunya idza ijtama. Paling enak itu ketika agama dan dunia bersatu. Rajin, soleh, sugih bisa. Wah, ini sih tak boleh dia ketemu. Yang paling parah bahal kufra wal kufur. Udah dah pada dasar kafir, fakir lagi. Itu paling jelek-jeleknya. Wal'iyadu billah. Alhamdulillah ini. Kemudian yang pertama aja, din wa dun, dan di dunia. Kumpul ma'asana din wa dunya itu sama. Ditanya tuh Syekh Qadir, ya Syekh, apa kamu nggak pernah dengar hadis ini? Ketawa Syekh Qadir. Ketawain. Udah kafir, pak. Kita mau tahu, anak penjaranya aja segini, segini, teganggar banget kan? Dan dulu mewah. Ya. Gimana tadi surganya? Bukannya mau nyekak, malah disekak. Dua di dunianya aja begini, lalu udah gak enak. Nyesak yang begitu, meronta-ronta. Ya itu, jadi ingat zuhud itu bukan berarti nggak punya dunia. Miliki dunia, kalau bahasa yang mulia kan kata Habib, miliki dunia sebanyak kerja. Tolabul halal faridoh, dan barang hal itu punya wajib. Namanya nasi datang sendiri. Nah, makan siang 2029 kan? Itu juga kalau jadi, kalau nggak jadi bensin naik lagi aja. Tahu apa ya? Ya jadi yang namanya dunia cari yang banyak. Ya, kalau ada dunia gampang. Nih, Nabi Ibrahim aja berapa? Mau bahas korban kan? Anjingnya itu 12.000 anjingnya. Paham anjingnya? Anjing itu dijaga terus. Itu dikalungin emas. Bukan ceweknya pakai emas ini. Anjingnya kalungnya. Ya Allah. Kan? Anjingnya kalungnya emas. Kita. Ya ini mungkin.
Kalau Nabi Ibrahim membunuh dia bukan itu. Emang beliau dikasih hasanatul fid dunya, dikasih. Tapi beliau nggak lalai ibadah. Sebab adanya dunia itu mudah. Pas mati aja repot kita. Kan? Panas. Mau ngambil duit. Pakai. Makanya. Jadi jangan salah paham ya. Para sahabat itu orang kaya semua kan? Orang kaya semua, orang top semua. Tinggal Abu Bakar. Wow. Itu Umar. Sayyidina Ali kaya. Begayanya aja. Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan gayanya pandai Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain enggak. Aku bukan demi kaya. Ya. Dulu kan kita dicekokin. Nabi itu apa bajunya bebek. Itu mah sifat qanaah beliau. Sifat keqanaahannya apa? Kalau lagi lapar itu lagi posisi perang kan nggak ada makanan. Habisnya dipakai apa ya? Sedekahin. Tapi itu nggak pernah nyimpen kayak kita. Tabungan banyak, beras dulu, harum. Nggak ada kayak doang. Habis. Besok ya besok, gimana urusan besok? Kita dulu besok gimana ini? Ya beda-beda itu, Om Iman. Kalau belum jangan kan? Kalau masih abidin jangan suka naik hari punya. Ada kelasnya. Kalau masih Innova jangan naik Mercy. Mengek. Minum bensinnya aja. Udah gitu aja ceritanya ya. Ya. Jadi ingat ke dunia. Suhud itu jahat. Ya, makanya maka ulama jadikan dunia kamu di kantong, di kesang. Jangan jahat. Ya. Supaya keluarnya gampang. Sebab dunia itu masuknya gampang, keluarnya lebih cepat biasanya. Jadi gitu. Enggak ngasih juga. Aduh, ini belum lunas ya, habis aja. Ayo mudah-mudahan jangan sampai pergi. Alhamdulillah. Ada terus yang sulayak tasir. Anaknya pulang. Yang penting ingat dihikam ya. Kum bikhidmatina nakumu bikismatina. Kum bangunlah kamu bikhidmatina untuk melayani aku kata Allah. Enggak ada yang benar. Nakumu nanti aku bangun diri juga bikismatina bangun tenang. Dunia aja segini gini gua bangun. Masa ngasih roti satu aja buat lu kan? Tenang. Nah, enggak ada yang benar. Saya sering ngomong, kalau kita mikir keras bagaimana besok main makan lagi aja. Kemarin beli kan, kebeli daging kan? Jadi geblok atau ada hal, ngecol, kacang juga makan. Iya, berpikir keras tuh ya, biasa. Mau lompat, mau lari kemana? Sini, ya. Cuman ini